Episode 4 Shirley Tomorrow dibuka di rumah sakit. Ji-woo akhirnya sadar, dan hal pertama yang dia lihat, Se-young duduk setia di sampingnya. Dari situ, Ji-woo baru tahu fakta yang bikin dia salah tingkah. Orang yang panik dan buru-buru bawa dia ke rumah sakit semalam, ternyata Gyeongdo. Gak lama, Gyeongdo sendiri yang nganterin Ji-woo pulang ke apartemennya. Tapi jangan bayangin suasana manis. Kekhawatiran Gyeongdo justru tumpah jadi amarah. Dia marah besar karena Ji-woo nekat minum alkohol barengan sama obat tidur. Suaranya keras tapi jelas, itu suara orang yang takut kehilangan. Ji-woo berusaha nenangin suasana. Dia bilang dia nggak berniat nyakitin diri sendiri. Dia cuma lagi drop karena ibunya tiba-tiba muncul dan bikin emosinya berantakan. Dia cuma pengen tidur, titik. Masuk ke apartemen, Gyeongdo langsung melakukan aksi ekstrim. Semua botol alkohol dia tuang ke wastafel. Katanya minum gak akan pernah nyelesain masalah. Bukannya terima kasih, Ji-woo malah makin tersulut. Dia ngerasa digurui, diserang. Emosinya meledak. Dia bentak Gyeongdo masuk kamar dan nyuruh dia pergi sekarang juga. Di titik itu, amarah Ji-woo narik mereka ke masa lalu. Ji-woo pernah beliin Gyeongdo kaos oranye, sengaja sama persis kayak yang dia punya. Harganya 300.000 won. Buat Ji-woo mungkin itu nggak seberapa, tapi buat Gyeongdo itu angka yang bikin dada sesak. Cara Ji-woo bayar tanpa mikir bikin dia sadar betapa jauhnya jarak dunia mereka. Rasa kecil itu makin nusuk pas dia pulang ke rumah dan dengar ibunya dengan ceria bilang kalau penghasilan sebulan mereka juga 300.000 won. Dengan rasa bersalah dan gengsi yang campur aduk, Gyeongdo nekat ngajak Ji-woo makan pork cutlet. Dia cuma pengen jadi cowok yang layak. Tapi Ji-woo langsung ngerasa ada yang aneh. Dia nanya kenapa Gyeongdo maksa nyamain hidupnya sama dia. Obrolan yang harusnya ringan malah berubah jadi pertengkaran besar. Gyeongdo teriak kalau dia pengen jadi orang yang bisa dibanggain Ji-woo. Ji-woo hancur karena sadar ada tembok tak terlihat di antara mereka. Akhirnya mereka pergi ke arah berlawanan. Sama-sama nangis, sama-sama terluka. Dan di masa lalu itu, setiap kali Gyeongdo berusaha mendekat, yang terjadi justru sebaliknya. Ji-woo jatuh sakit, lalu pergi ke New York, ninggalin dia sendirian sama rasa sakitnya. Balik ke masa sekarang. Malam itu, Ji-woo cuma ditemani video-video dari Gyeongdo yang cerewet ngingetin bahaya alkohol. Paginya, Ji-woo mutusin buat nemuin dia langsung. Dia jujur bilang, harusnya Gyeongdo tinggal ngobrol sama dia, bukan cuma ngirimin video. Obrolan mereka perlahan mencair. Mereka jalan bareng, duduk buat istirahat. Di momen yang sunyi dan intim, Gyeongdo tiba-tiba jongkok, nyuci kaki Ji-woo lalu ngelapnya pelan-pelan. Dan di situ, dia kaget sama dirinya sendiri. Tersadar akan ketulusannya sendiri, Gyeongdo mendadak berhenti, buang handuk, dan mundur dengan wajah kikuk. Sementara itu, di sisi lain cerita, suami Jiyeon makin nekat ngejar rencananya jual perusahaan. Bahkan dia diam-diam ketemu pemegang saham. Jiyeon akhirnya tahu niat busuk itu. Tapi posisinya makin lemah setelah Ji-woo tegas bilang dia nggak mau ambil alih bisnis keluarga. Putus asa dan makin gila, suami Jiyeon sampai nyuruh staf untuk ngasih obat ke kopi Jiyeon. Tapi nggak lama kemudian dia dapat surat anonim yang mempertanyakan keterlibatannya dengan obat tersebut. Pesannya jelas, ada yang ngintai setiap gerakannya. Di sisi lain, Gyeongdo dapat kabar tak terduga, kesempatan untuk belajar jurnalistik di California. Dia seneng, tapi temannya malah marah. Dia dituduh pura-pura kuat, pura-pura nggak punya perasaan ke Ji-woo. Padahal masa lalunya penuh luka, termasuk perjuangannya lepas dari alkohol. Flashback lain pun muncul. Tahun 2017, masa tergelap hidup Gyeongdo. Dia mabuk hampir setiap hari, bahkan di kantor. Sampai suatu malam dalam kondisi mabuk, dia mendorong ibunya sendiri, ibunya jatuh dan tangannya patah. Saat itu juga Gyeongdo hancur dan akhirnya mutusin buat cari bantuan dan berhenti minum. Kembali ke masa kini, Gyeongdo ketemu Ji-woo di lapangan sekolah lama, tempat mereka biasa nongkrong. Ji-woo bilang dia bakal pergi lagi. Katanya semakin Gyeongdo peduli, dia makin bingung. Dan kalau Gyeongdo berusaha menahannya, itu berarti dia masih punya perasaan. Kata-kata itu nempel di kepala Gyeongdo semalaman. Akhirnya dia mutusin buat nemuin Ji-woo sekali lagi. Sampai di rumah Ji-woo ternyata mantan suaminya lagi bikin ribut.
Saat ditanya apa hubungannya dengan Jiwoo, Gyeongdo tanpa ragu menjawab, "Aku lagi berusaha mendekatinya, merayu tepatnya." Jiwoo bengong, kaget, gak siap. Episode ditutup dengan epilog yang pelan tapi nyentuh. Gyeongdo sendirian membuka lemari dan dengan hati-hati menyimpan kaos oranye pemberian Jiwoo. Masih utuh, masih dijaga. Karena ternyata ada cinta yang gak pernah benar-benar dilepas, cuma disimpan diam-diam selama bertahun-tahun.